Ini juga milih-milih dulu, nggak semua kan. Jadi kita mendalami teknik sama kerapiannya dulu. Karena kalau kita dari awal udah mindsetnya rapi, untuk makeup selanjutnya tuh kalau ada yang kurang rapi mesti kita aduh kurang deh gitu. Tapi kalau beda kalau kita dari awal kita udah biasa alah cepet yang penting selesai itu udah beda lagi. Yang penting kita tingkatkan skill, perbaiki kualitas, insya Allah dua itu tuh bakal diingat terus sama calon klien-klien kita. Karena makeup bagus tuh banyak, tapi yang rapi sama punya ciri khas tuh nggak banyak menurutku. Jadi harus diasah aja. Halo, welcome back to my channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke podcast kita yang kedua. Dan aku sekarang udah kedatangan tamu yang spesial banget, MUA yang luar biasa banget. Kita kedatangan tamu yang namanya Mbak Anissa 028 ya. Iya, namanya itu. Mbak Anissa boleh perkenalkan diri? Monggo, silahkan. Halo teman-teman, nama saya Anissa Dwi Widyasuti lengkapnya, panggilannya Nisa atau Anis juga boleh. Instagramnya seperti tadi ya udah disebut Anissa 028. Mantap teman-teman. Kalau teman-teman mau cek make upnya Mbak Anissa, boleh langsung follow Instagramnya Mbak Anissa di Anissa 028. Follow ya. Jangan lupa lihat-lihat portofolionya tuh udah keren-keren banget. Amin. Nah, oke Mbak Anissa, sekarang kita mau bahas apa nih ya? Bahas apa enaknya? Permakeupan? Jelas lah ya. Apa percintaan? Jangan, nanti bisa berpart-part panjang. Berpart-panjang itu tuh jadi curhat ya nanti ya. Itu sesi selanjutnya aja ya. Oke, sesi selanjutnya kita tonton part 2-nya Mbak Nisa mau curhat tentang cinta. Kisah percintaan dia. Oke, nanti kita bersama Mbak Anissa kita akan membahas mengenai manajemen makeup artis. Jadi nanti untuk teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai manajemen makeup, stay tune ya, jangan dilewatkan di episode ini. Terus tonton teman-teman. Oke Mbak Anissa boleh ceritakan dulu pengalaman Mbak Anissa menjadi MUA itu sudah berapa lama? Terus Mbak Anissa juga merintisnya seperti apa? Boleh diceritakan kepada teman-teman. Oke, pengalaman awal mula jadi MUA ya. Awal mulanya sekitar tahun 2016, bulan Mei lah pertengahan gitu. Awalnya sih saya bikin ini Instagram karena teman-teman pada ini kan nyuruh bikin Instagram. Waktu itu masih kudet, nggak tahu Instagram tuh apa karena males juga waktu itu. Terus itu kebetulan di follow sama MUA Jogja. Dan aku lihat hasil makeupnya kan, kok bagus-bagus hasilnya, rapi-rapi gitu kan, nggak seperti makeup yang sebelumnya aku lihat gitu kan. So kepo, dan aku menyukai hasil makeup itu. Terus aku diskusi sama teman kantor kan, waktu itu kan masih kerja di salah satu perusahaan di Jogja. Aku pengen ini ya, mendalami dunia makeup ya. Kebetulan kan saya juga suka makeup kan untuk keseharian kerja juga. Terus teman saya juga mendukung, ya udah di ini aja, kembangkan. Siapa tahu bisa jadi peluang ke depan baik gitulah pokoknya. Terus aku kepo-kepo MUA di Jogja kan, dan akhirnya memutuskan untuk privat waktu itu. Privat, ya bermula dari privat itu saya jadi suka makeup. Berarti private-nya dulu di tahun 2016. Iya. Okay. Sekarang udah jalan 5 tahun, mau 5 tahun. Amin. Dan dulu itu namanya juga Mbak Nisa udah mengenal itu yang namanya MUA. Belum, waktu itu kan namanya kan makeup artis ya MUA itu. Kok kira yang makeupin artis gitu kan. Saking polosnya. Dia makeupin artis. Saking polosnya gitu. Terus aku kepo lagi, ternyata artis kan artinya seni gitu kan. Art kan seni. Ya udah, gini. Pada dasarnya emang senang makeup sih, jadi pengen menggeluti dunia makeup itu. Iya. Setelah les baru Mbak Nisa melanjutkan untuk rias-rias. Iya, gitu. Setelah les kan otomatis pengen aplikasi makeupnya, ilmu-ilmu yang didapat. Ya waktu itu makeup orang tua dulu, ibu saya makeupin, kakak gitu. Terus tetangga-tetangga dari kondangan-kondangan. Dan awal mula itu saya belum mau dibayar Mbak Put. Karena masih kayak minder kan, aduh makeupku masih kayak gini, saya belum layak dibayar gitu. Jadi pertama itu masih
gratis. Lama-lama pada bayar dari 50.000, kan dari kecil-kecil dulu bayarnya. Udah seneng banget waktu itu. Iya. Jadi ketika misalkan ada yang mau make up untuk kondangan, misalkan Mbak Nis aku minta tolong dong di make upin kayak gitu. Paling Mbak Nisa itu belum ngasih price list ya kalau zaman sekarang gitu, kayak maksudnya ya nggak apa-apa aku make upin dulu gitu untuk mencari kepercayaan orang juga gitu ya. Oke. Itu Mbak Nisa udah beli langsung alatnya sendiri atau dulu itu gimana tuh? Maksudnya kan les pasti misalkan belum komplit nih alatnya atau seperti apa, atau memang pas les itu udah disediain sama yang di tempat lesnya atau seperti apa? Nah pas les itu kebetulan saya punya cuma makeup sehari-hari kan, belum makeup untuk makeupin orang, jadi saya beli produknya itu setelah les. Jadi saran saya kepada teman-teman khususnya pemula, beli produknya setelah ikut privat aja atau les. Jadi biar kita tuh belinya tepat sasaran gitu loh, nggak mubazir kalau nggak dipakai atau gimana. Jadi belinya mulai kecil-kecil, mulai pokok-pokoknya dulu, baru nambah gitu. Oke. Untuk pemula nih, misalkan, aduh uangku mepet nih kalau mau beli make up nih misalkan kayak gitu. Itu gimana nih Mbak? Kalau buat aku ya, kalau aku yang merasakan misalkan aku udah les di MUAA. Wah ternyata ada makeup A, B, C kan kalau dikumpulin nggak mungkin cuma 100.000, pasti lebih dari itu. Foundation aja kan misalkan yang lokal aja kan pasti 100 ribuan gitu kan. Nah itu gimana Mbak cara ngumpulinnya, atau misalkan Mbak Nisa punya tips and triknya, ya udah deh nyicil dulu, tapi nyicilnya apa dulu nih yang kira-kira harus dibeli atau seperti apa, misalkan seperti itu. Pertama sih jelas membayanginya, wah butuh modal banyak jutaan gitu kan. Tapi kita jangan berpikir berat dulu, karena kita dari awal berpikir berat nanti berat juga kan. Jadi kita berpikirnya yakin pasti bisa, pasti kebeli gitulah, modal yakin dulu. Nah waktu itu kan saya juga masih kerja, jadi ya alhamdulillah punya sedikit tabungan lah buat nyicil beli sedikit-sedikit. Saya belinya nggak produk yang mahal-mahal dulu, nggak produk yang branded, produk-produk yang lokal, mudah dijangkau, dengan harga-harga yang masih tergolong murah. Dan itu saya konsultasi dengan guru saya waktu itu, apa ya Mbak ya produk pengganti ini, pengganti itu gitu. Jadi emang kita harus beli dasar-dasarnya dulu, pokok-pokoknya dulu itu buat make upin. Nanti yakin aja sih bakal bertambah seiring dengan lancarnya job kita, kan mesti bakal dapat masukan ya. Kita mesti upgrade terus gitu. Jadi kita juga kuncinya juga harus bisa bersilaturahmi dengan guru kita juga, nggak boleh habis les terus udah selesai gitu ya. Terus paling nggak juga relasi, terus kita juga harus tahu produk-produk itu juga, maksudnya update gitu. Apalagi zaman sekarang internet banyak, di YouTube juga banyak gitu. Gini Mbak, buat zaman dulu tutorial makeup tuh nggak sebanyak sekarang. Bahkan di YouTube tuh nggak ada namanya tutorial makeup flawless, makeup wedding tuh nggak ada. Adanya makeup sehari-hari. Terus pokoknya makeup yang bener-bener kayak standar banget lah. Jadi sekarang tuh udah beruntung banget. Zaman-zaman sekarang tuh udah banyak tutorial makeup lengkap dengan produknya, stepnya. Dan dikasih tahu ya, maksudnya bawahnya itu dulu kayak tuh masih susah nanti, banget. Nanti pakai produknya apa? Kalau enggak kan biasanya orang juga udah ditulis tuh di bawahnya ya pakai produknya apa pokoknya aja. Beruntungnya gitu. zaman sekarang tuh udah lengkap. Zaman dulu tuh susah ya. Pokoknya harus privat, wajib banget privat. Terus kayak mengulik-ngulik sendiri, lihat live-nya MUA gitu. Dulu kan zaman dulu kan MUA pada live makeup gitu kan. Cuma kan kita harus standby terus. Iya betul. Sedangkan saya dulu masih kerja, jadi kan kayak nyuri-nyuri waktu gitu, belum optimal. Kok sekarang mah udah banyak banget. Udah banyak banget yang ini. Pada nge-share. Apalagi kan zaman dulu juga Instagram masih sangat baru banget ya. Sebenarnya baru 2012 atau 2013 gitu. Cuma kan nggak semua orang membuka Instagram gitu kan. Masih kayak yang lain-lain. Informasi juga belum terlalu banyak. Seiring berjalannya waktu dari 2016 nih, ketika merintis MUA, apakah memang hanya cuma dari kan berarti itu kayak dari kerja terus kemudian les terus buka tapi belum mau dibayar, terus kemudian Mbak Nisa ada nggak nih suka diajakin sama beberapa MUA lainnya untuk membantu, itu dari 2016-nya itu gitu. Pokoknya dari awal jadi MUA tuh saya mencoba berkenalan dengan MUA-MUA yang lain. Kan penting banget kan namanya kayak rekan kerja, biar kita kerjanya semakin semangat gitu kan.
merasa nggak sendirian gitu kan. Yaudah saya mulai kenalan dengan teman-teman Jogja, ada yang DM, ada yang WA, mereka juga antusias kan, welcome gitu. Terus dari situ saya mulai kayak ikut tim, kan saling berbagi job lah. Ketika saya free ikut job mereka, ketika mereka free mereka ikut saya begitu. Ya senang pokoknya kalau di Dina ini tuh sesuai passion sama teman-temannya banyak, jadi makin semangat menjalaninya. Apalagi sama-sama satu frekuensi iya, gitu ya, betul. jadi sama-sama nyambung. bisa sharing kan betul. gitu. Jadi pokoknya kita jangan sungkan lah namanya berkenalan dengan orang baru, jangan sungkan, jangan jaim lah. Kita welcome aja ke semua temen. Dulu Mbak Nisa terus dapat kayak klien wisuda, pasti kan berawal dari kayak wisuda dulu seperti itu ya Mbak ya. Nah itu tuh gimana tuh cara pemasarannya? Kan kalau Instagram dulu belum terlalu booming banget gitu. Itu dari mana pemasarannya selain dari mulut ke mulutnya yang tetangga tadi gitu kan? Kalau misalkan graduation kan pasti dari apa ya namanya? Dari kampus-kampus itu kan banyak gitu kan. Nah itu dari mana tuh? Pertama dapat wisuda itu malah aku agak takjub banget juga karena dapat 6 atau enggak 8 yang booking. Iya. Sekali. Waktu itu kayak wah seneng banget, seneng tapi bingung juga karena nggak mungkin dikerjain semuanya kan. Terus saya itu tadi saya WA teman-teman yang kenalan tadi untuk bantu. Alhamdulillah ada 2 tim yang bantuin, jadi dibagi rata buat bantuin itu. Waktu itu saya promosinya lewat Instagram sih, kan saya otomatis kan upload hasil foto yang sebelumnya tadi di Instagram kan, terus mereka mulai tertarik karena ada hashtagnya juga kan, wisuda Jogja atau makeup apa gitu. Ya udah waktu itu senang banget sih dapat job wisuda pertama kali, langsung banyak. Jadi langsung senang, wow, langsung wow banget. Aku terkenal dulu ini ternyata. Dulu udah ada bahasa ngehits belum ya? Belum ada. Cuma ya jadi seneng banget karena langsung banyak. Langsung. Wah itu pengalaman berharga banget sih waktu itu. Dan kebetulan dapatnya juga nggak jauh-jauh dari rumah, sekitar Samirono, UNY gitulah. Jadi Mbak Nisa yang datang ke rumahnya dulu juga. Betul. Mbak Nisa udah punya apa ya, kayak studio kecil gitu mungkin di rumah? Sama sekali belum. Masih belum. Masih pakai koper yang kecil, koper yang tenteng itu Mbak Put. Yang tingkat gitu. itu betul. Belum punya beauty case, belum punya ring light, kamera juga belum punya. Pokoknya dinikmatin banget lah prosesnya. Jadi cuma ya pakai HP. Alhamdulillah bisa buat foto masukin ke Instagram. Pakai HP itu udah seneng banget pokoknya. Langsung difoto. Pokoknya dulu wajib foto sih, soalnya kan buat portofolio sama kita buat cross check hasil makeup kita. Jadi ya dari job ke job itu kita bisa ngecek kan, aduh kekurangannya di mana ya. Besok jangan terulang lagi yang kayak gini ya gitu. Betul. Kayak kan kalau sekarang nih Mbak Nisa udah alhamdulillahnya make upnya high end ya, alhamdulillahnya. Nah untuk yang dulu nih Mbak Nisa tuh masih lokal brand dulu atau memang udah ada campuran high endnya juga karena memang dulu udah tahu yang high end atau seperti apa? Dulu tentu saja pakai lokal dulu, belum ada hack sama sekali, masih pakai produk lokal kayak Ultima, terus Maybelline gitu-gitu. Satu harga aja dulu. Sekarang kan ada 2 harga biar klien enak milihnya mau produk yang lokal atau high end gitu. Dari tahun ke tahun itu meningkatnya sebagai MUA itu yang dilihat, yang dirasakan sama Mbak Nisa tuh seperti apa? Meningkatnya ya alhamdulillah, dari tahun ke tahun makeupnya udah mulai rapi gitu kan. Masih belajar konsisten juga sih untuk rapi itu. Terus dari foto yang dulu biasa-biasa juga udah mulai bagus karena kita kan jualnya lewat Instagram ya, lewat medsos, jadi harus semenarik mungkin kan. Foto itu juga selain makeup bagus juga foto bagus juga penting. Terus dari produk juga udah mulai upgrade dari lokal ke high end. Terus dari peralatan makeup apa namanya, kayak koper gitu, toolsnya itu udah mulai upgrade juga, dari koper kecil jadi pakai beauty case yang ada lampunya, belum punya ring light jadi punya ring light, belum punya kamera jadi punya kamera. Pokoknya dinikmatin banget lah prosesnya itu, apalagi belinya kan pakai hasil uang sendiri itu sangat berharga banget lah kita. Terus dulu kan saya juga masih kerja tuh di salah satu perusahaan Jogja. Terus lama-lama kan saya udah mulai nggak fokus kan Mbak Put, kalau namanya kerja di sambi-sambi gitu. Saya putuskan untuk resign waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah. Terus saya mulai fokus di MUA kan, karena nggak mau fokusnya terbagi-bagi. Ya udah mulai enjoy aja, nerima job.
ada job ya makeup, kalau nggak ada ya istirahat di rumah. Pokoknya setelah resign itu saya mulai bisa mengatur waktu lebih enak, lebih fleksibel ke depannya gitu. Oke. Kalau sarannya dari Mbak Nisa sendiri nih, ketika misalkan ada orang yang dia udah bekerja di suatu perusahaan atau misalkan di mana gitu, terus dia mau membangun MUA, dia lebih baik untuk ya udah dia dicoba jalani dulu kerjaan dia dulu, terus habis itu dia juga mencoba untuk MUA-nya, atau bener-bener ya udah aku bener-bener mau resign terus aku mau fokus di MUA. Itu menurut Mbak Nisanya sendiri tuh gimana nih sarannya? Kalau aku lihat ini dulu aja, lihat keadaannya dulu. MUA-nya lebih rame nggak? Maksudnya mulai rame nggak gitu kan? Apa masih berproses juga? Iya kan? Kalau udah mulai rame, mengatur jadwal udah mulai susah, mulai kelabakan, harus milih. Karena namanya pekerjaan tuh harus fokus kan? Kalau disambi itu mesti ada titik apa ya namanya? Nggak bisanya lah pokoknya. Nggak fokus. Nggak fokusnya, mesti bakal ada yang satu keteteran. Kalau udah mulai rame, sepengalamanku dulu, ya udah aku harus milih. Dan itu mesti ada pro kontra kan, apalagi orang tua. Dulu tuh nggak boleh dulu Mbak Put. Oh iya, sama bapak ibu nggak boleh. Nanti gimana kalau nggak makeup tiap hari gitu kan? Tak jelaskan pelan-pelan. Ya udah namanya rezeki kan mesti udah diatur. Ini juga udah mulai rame gitu kan. Nanti ketika makeupnya udah mulai sepi, saya bisa mulai buka private juga di rumah gitu. Ya, alhamdulillah setelah resign malah rezekinya ada aja gitu. Jadi saran saya lihat dulu MUA-nya gimana. Kalau masih merintis ya jangan dilepas buru-buru gitu kan, apalagi pandemi gini kan. Betul. Luar biasa betul. Ya itu dinikmatin aja, dinikmati alurnya dulu aja, jangan buru-buru. Setelah resign kerja, abis itu kan biasanya kan ngantor terus gitu kan, pasti setiap hari gitu kan. Terus tiba-tiba kita tinggal menunggu adanya klien kan, itu kan akhirnya gajinya nggak tetap gitu kan, terus sudah kayak gitu nggak setiap hari bekerja, pasti begitu kan. Nah, ada nggak sih Mbak perasaannya yang kayak gelisah mungkin, atau misalkan aduh kok belum ada, atau menunggu atau kayak gimana gitu, itu gimana nih? Terus cara mengatasinya untuk enjoy. Oke lah atau apa gitu tuh gimana? Kalau pengalaman saya pribadi, saya lebih menikmatin sih, nggak merasa gelisah. Karena kebetulan dulu kan kerjanya juga admin kan, saya admin di dalam ruangan terus, nggak yang keluar-keluar kemana-mana, jadi nggak yang begitu ini banget lah, jomplang banget lah, kecuali saya kerjanya di luar, keluar kota, bertemu orang lapangan mungkin beda banget ya. Ini lebih menikmatin aja, lebih enjoy aja. Kalau ada rasa sepi itu pasti kan, tapi kan kita bisa mengatasinya dengan main ke rumah teman atau pergi ke mall. Jadi itulah seimbang, ada kerjanya juga ada mainnya gitu. Betul. Menurut Mbak Nisa melihat dengan kondisi dan keadaan pandemi ini ya, dari 2009 2020 2 tahun ya, ini hampir 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun ya Mbak ya. Nah, pasti banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan. kayak gitu. Nah, dan sekarang saya belum tahu nih kondisinya orang-orang yang dirumahkan, apakah memang mereka sudah mempunyai pekerjaan lagi, atau memang dia sudah boleh kembali kerjaan yang kemarin atau seperti apa, kita kan nggak tahu. Ketika mereka nih misalkan Mbak mau membuka atau merintis make up dari karena pandemi ini, menurut pandangan Mbak Nisa tuh seperti apa? Oke deh, dari gajimu atau dari tabunganmu yang kemarin kamu sisihkan untuk make up, cuma caranya seperti apa? Karena kan pasti berbeda gitu kan Mbak. Merintisnya di saat pandemi itu luar biasa, karena pengantin juga nggak ada, ya ada mungkin tapi akad, dan itu juga pasti dia nggak semuanya benar-benar pakai make up. Graduation yang biasanya pasti ada terus karena sekarang universitas di Jogja banyak banget kan, pasti nggak ada insya Allah MUA yang sepi, insya Allah nggak ada kalau graduation ya, karena setiap Rabu, Kamis, Sabtu pasti insya Allah ada terus gitu kan. Nah sekarang kan pandemi sama sekali nggak ada gitu loh Mbak, atau misalkan ada pun untuk photoshoot aja misalnya kayak gitu. Nah itu gimana nih, berkurang gitu, itu gimana nih menurut Mbak Nisa peluangnya gitu? Berarti untuk memulai bisnis ketika pandemi gitu. Yang pasti diniatin dulu sih, niat tuh penting banget, niat, nawa itu. Terus modal juga penting, modalnya kan yang nggak perlu banyak-banyak banget juga kan Mbak Put, kita perlu secukupnya aja untuk beli produk, minimal produk-produk yang pokok digunakan. Itu sih diniatin dulu, terus privat tadi penting banget, soalnya belajar dari YouTube aja tuh nggak cukup, karena kita tuh
kayak harus face to face tuh loh, lihat pergerakan tangannya gitu. Butuh tekniknya Butuh yang secara mendalam real gitu. karena YouTube menurut saya tetap nggak cukup. Ya insya Allah bisa sih, karena mesti kan ada tabungan juga kan, nggak mungkin nggak ada tabungan lah, mesti ada tabungan. Ya diniatin aja, terus sambil cari guru yang bener-bener sesuai dengan aliran dia. Pokoknya tips dari aku, pemilihan guru itu sangat penting, karena guru yang kita pilih pertama kali itu bakal jadi pedoman kita. Apa yang diutarakan guru kita mesti kita bakal ngikutin pedoman, penting banget. Ya itu pengalaman saya gitu, dan saran untuk teman-teman seperti itu. Oke. Misalkan nih kita udah les nih Mbak, ilmu yang diaplikasikan itu harus sama nggak sama gurunya, biar dia ibaratnya bisa bisa terus maju gitu. Atau misalkan kalau memang dia menemukan teknik dia sendiri, silahkan boleh, yang penting rapi gitu, atau kayak gimana menurut Mbak Nisa? Kalau pengalaman saya kepada murid-murid gitu kan, karena saya kebetulan kan juga buka privat kan. Dan aku ada salah satu muridnya. Nah itu aku tekankan untuk makeup belajar rapi dulu sih, belajar rapi sama tekniknya. Karena produk nggak harus diikutin semua, karena sih kan kita belinya juga milih-milih dulu, nggak semua kan. Jadi kita mendalami teknik sama kerapiannya dulu. Karena kalau kita dari awal udah mindsetnya rapi, untuk makeup selanjutnya tuh kalau ada yang kurang rapi mesti kita aduh kurang deh gitu. Tapi kalau beda, kalau kita dari awal kita udah biasa, alah cepat yang penting selesai, itu udah beda lagi. Yang penting kita tingkatkan skill, perbaiki kualitas, insya Allah dua itu tuh bakal diingat terus sama calon klien-klien kita. Karena makeup bagus tuh banyak, tapi yang rapi sama punya ciri khas tuh nggak banyak menurutku. Jadi harus diasah aja, diasah terus. Jadi kita memang harus lebih baik cari kualitasnya daripada kuantitasnya gitu ya. Jadi kan kadang ada orang yang nggak apa-apa deh terima 10 orang, nggak masalah, yang penting aku dapet duit gitu. Tapi kan kita sekarang di dunia MUA ya Mbak, apalagi semakin banyak mua-mua. Semakin banyak MUA, ketika kita cuma jual kuantitas aja, itu tuh nggak bisa, karena nanti hasil di feed juga kan pasti jadi asal-asalan gitu ya. Sedangkan sekarang semua ngelihatnya dari Instagram, dari foto-foto Instagram, foto-foto portofolio. Jadi kalau misalkan kita mengutamakan kuantitas nggak bakal tapi kalau kualitas, wah orang tuh ngelihat Instagram pertama udah yang bagus ya, rapi ya, dari situ kan dicari terus gitu. Misalkan cuma dapat mampunya 2 orang, ya udah nggak apa-apa. Kayak zaman saya dulu awal-awal kan, teman-teman pada makeupin 6, 7, dan mati agak wow juga sih, wah kok bisa ya, kok aku mampunya cuma 3 ya, yang apalah aku mampunya cuma 3 kok. Lagian malah aku tuh puas kalau makeupin sedikit tapi hasilnya bagus gitu loh, bagus, bisa ke post feed daripada banyak nggak ke foto. Betul. Ini ganjel banget di hati, aduh kok gak foto ya, makeupku tadi bagus nggak ya gitu, bertanya-tanya gitu loh. Jadi aku dari awal tuh udah biarin aja orang makeup 10, 20 terserah, yang penting aku semampunya aja, dan demi kepuasan klien juga. Nanti juga dia merekomendasikan ke temen-temennya kan, karena mulut itu the power of banget gitu kan, rezekinya tuh lancar banget. Dan gitu. kita harus servis yang terbaik ya. Pokoknya namanya juga klien kan dia menggunakan jasa kita lah. Kita harus menghargai lah itu, nggak boleh yang sombong-sombong, ketus, harus ramah lah ke klien tuh, harus ramah. Sesebel-sebelnya kita gitu ya. Kita harus bisa nahan lah ego kita. Kalau ada request ya diiyain aja, iya bisa, tapi ntar hasilnya gini-gini. Pokoknya harus diiyain dulu lah, jangan ditolak kalau ada request itu. Ya lebih kita mengiyakan tapi juga mengarahkan yang terbaik tuh gimana. Karena kan nggak semua klien itu memahami itu kan. Tapi insya Allah kalau diarahkan pasti dia juga paham, asal kita punya alasan yang kuat mengarahkan ke sininya. Kan sekarang make up tuh banyak ya, ada yang bold, ada yang Barbie, ada yang demam, make up demam, terus flawless. Nah, flawlessnya kan juga sekarang berbagai macam flawless ya Mbak ya. Maksudnya flawlessnya orang tuh sekarang tuh kadar tingkatannya beda-beda gitu. Aku sendiri nih sebagai misalnya mau jadi MUA, bingung nih kira-kira menentukan aku tuh mau kemana gitu. Itu dilihat dari apanya, atau misalkan ada trik nggak kira-kira aku harus
mengikuti tren make up ini biar klien banyak yang suka atau seperti apa itu kayak gimana, ada trik dan tipsnya nggak nih Mbak? Kalau untuk aliran sih berjalannya waktu ya itu ya. Namanya belajar kan kita menerima ilmu dari berbagai sumber ya. Oke. Dari semua yang make upnya flawless, make upnya bold. Jadi belajar tuh nggak usah pilih-pilih menurutku. Di ini aja, diikutin aja, ada workshop ikut, nambah ilmu. Nanti kan kita bisa milih-milih teknik mana sih yang nyaman sesuai sama kita. kita. Nah itu, jadi menurutku untuk aliran tuh nanti seiring berjalannya waktu. Nanti kita menemukan kayak tes sendiri, menemukan feel sendiri. Feel dari artnya tangan kita sendiri, nanti ya, menemukan keahliannya sendiri. kita Nanti gitu ketika ya. sudah menemukan tinggal ngembangin gitu. Jadi emang ini sih berjalannya waktu sih, nggak bisa dari depan aku pengen makeup flawless tapi ntar pertengahan ada makeup bold, aku pengen makeup bold lah, namanya kan bimbang kan gitu. Jadi mending diikutin aja alurnya gitu. Terus untuk makeup yang bermunculan itu kan dengan alirannya masing-masing dengan perkembangan zaman, ya udah kita juga harus mempelajari juga, karena namanya makeup kan kita nggak bisa stuck terus kan, harus berjalan terus kan, harus progres kan. Jadi kita pelajarin juga, misalnya alis serat kita belajar juga gitu. Cuma kan namanya makeup baru nggak bisa yang mirip plok ya, namanya tangannya kan beda-beda. Nggak apa-apa, nanti kita bisa explore sendiri, bisa inilah kembangin. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Next, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Untuk teman-teman yang pengen mengetahui perkembangan MUA yang lainnya, atau misalkan teman-teman ada rekomendasi nih pengen membahas apa lagi, jangan lupa komen di bawah ya. See you. Beberapa hal yang memang harus ditekankan menjadi MUA itu seperti apa Mbak? Untuk jadi MUA ya, service yang bagus ke klien. Terus tingkatkan skill dan kualitas. Pokoknya insya Allah kalau kita servisnya bagus, makeupnya juga ada progres, mesti klien itu bakal mencari kita atau merekomendasikan ke teman-teman.